kelas IFC sore ingin menjelaskan ulang dari materi statistika komputasi dari pertemuan 3. Mana di sini itu membahas tentang frekuensi distribusi. Frekuensi distribusi yang dimana itu dia adalah penyajian data mentah untuk mengambil keputusan data mentah diambil dari populasi atau sampel, seperti kayak interview itu wawancara, observasi, surat menyurat, dan kuesioner. Distribusi frekuensi yang dimana itu yang pertama itu adalah mengelompokkan data ke dalam kategori yang menunjukkan banyaknya data pada setiap kategori. Terus ini ada frekuensi distribusi, itu adalah penyusunan data yang untuk mengurutkan kelas, interval kelas atau kategori tertentu yang berhubungan dengan frekuensi setiap kategori, sehingga memberikan gambaran sederhana dan sistematis dari suatu kumpulan data, dan tujuannya itu agar data menjadi informatif dan jadi mudah dipahami. Ada langkah pertama, yaitu kita harus mensortir data dari kayak angka terkecil hingga yang terbesar. Terus tujuannya itu agar mempermudah kita untuk melanjutkan ke hitungan ketiga. Dan di sini itu kan ada contohnya nih, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan di angka yang terkecil itu ada 215. Terus yang terbesar itu angkanya ada 9750. Terus angka yang kedua itu kita harus mengkategorikan dari kelas itu. Nah, di step pertama itu, kita harus menggunakan pedoman bilangan bulat terkecil dari K, ini sama dengan N, atau kita menggunakan aturan Stargast. Terus tuh ini ada jumlah kelas itu ini lambangnya, ini udah rumusnya ya kan, 1 tambah 3,322 log N. Lognya itu dari ini, dari berapa jumlah ininya, kelasnya ini kan sini ada 20, jadi kita tuh lognya 20, N sama dengan 20, jadi K sama dengan 1 tambah 3,22 log 20. Log 20 itu berapa? Kita cari, dan hasilnya ini, hasil dari log 20 itu ini 1,301. Jadi yang pertama itu kita harus kalikan 3,322 dikali 1,301 dari log 20. Maka hasilnya 4,322. Baru kita tambah ke yang 1. Jadi 1 tambah 4,322 itu hasilnya 5,322. Kita bulatkan nanti itu menjadi 5. Karena yang di belakang koma itu angka 3. Kalau misalnya di belakang koma itu dia lebih dari 5, maka kita genapkan. Misalnya 5,7, maka kita genapkan jadi 6. Karena ini dia kurang dari 5, maka kita genapkan jadi 5. Oke, begitu jadinya. Baru selanjutnya kita itu menentukan interval kelas, yang dimana interval kelas itu yang menentukan batas atas dan batas bawah. Terus ada rumusnya itu, interval kelas itu yang dari bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Di sini ada contohnya kan. Bilangan terbesarnya itu 9750. Terus bilangan kecilnya, angka terkecilnya itu 215. Jadi yang paling besar dikurang angka yang terkecil, habis itu dibagi 5. 5 itu dari yang ini tadi, hasil dari ini dulu, baru bisa ke sini. Maka hasilnya sama dengan 1907. Grafik dalam distribusi frekuensi. Kenapa
harus grafik karena manusia itu lebih tertarik dengan gambar dan visual. Dan grafik itu mudah diingat dan dia itu sangat mudah untuk kita ambil kesimpulannya. Sini tuh ada contoh dari histogram graph. Histogram graph itu dia histogram yang berbentuk diagram balok. Ya, seperti gini dia. Ini dia contoh. Ini ada yang bentuk polygon dan dia ada yang example algebra curve. Nah, mari kita coba langsung praktikkan di aplikasi SPSS-nya. Pertama kita buat dulu di variable view-nya ini. Nomor, perusahaan, harga saham. Perusahaannya kan ada 20, kita ganti width-nya jadi 20. Dan nomor itu kita buat numerik, perusahaan itu string, dan harga saham itu numerik. Dan ini dia. Lalu setelah itu kita masuk ke data view, kita masukkan tadi itu 20 seperti yang di sini tadi kan. Ini dia perusahaannya 20. Kita ketik juga ini. Dan setelah jadi baru kita ke analis, baru kita ke descript static, baru kita ke frekuensi, kita cari frekuensinya, kita masukkan harga sahamnya, kita cari ini dia, klik median, mode sama sum, baru ini juga baru ini juga range, baru kita continue, baru chartnya juga kita mau yang mana. Tadi kita harus nyarinya histogram, baru kita show dan kita continue. Format itu enggak dipakai, stylenya enggak. Dan langsung kita oke kan. Nah, yang keluar dia nanti ini statiknya, ada minnya, median, mode, variance, range-nya, minimum, maksimumnya, sumnya keluar. Terus kita bisa lihat. Nah, lalu dia keluar nih tambah histogramnya. Kalau kita mau buat yang lain bisa langsung ke analis, baru kita bisa ke ini harga saham, masukkan, coba kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Terus sampel testnya, baru kita kesini ke harga saham, masukkan. Tadi kita di sini tuh kita klik range. Ini itu hasil dari nilai tengah tadi. Kita harus cari nilai tengahnya seperti ini. Pertama kita harus kurangi dari yang angka terbesar kurang dari angka yang terkecil. Jadi 9.750 dikurang 215 itu hasilnya sama dengan, itu hasilnya adalah 9.535. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu kita bagi 5. Yang tadi kan udah dapat dari hasilnya itu kan. Ya udah, jadi 9535 dikurang dibagi 5 itu sama dengan 1907. Caranya itu kita harus cari ke ini, kelipatannya 5. 215 ditambah 5, jadi ke berapa? Dengan 219, 16, 17, 18, 19, 219. Dia itu dihitung dari 215 nya, baru dia dapat sini. Baru di sininya itu, di sini itu kan ini 219 ke 220, dihitung dari 220 ke berapa sampai ini 5 kali. Kan ini dia udah nih kan sampai 5. Jadi dia ini. Nah, baru ini kita masukkan ke sini tadi. Nah, ke sini tadi range-nya dari yang 200 kita masukkan dia. Kan tadi angkanya dari 215 sampai ke 219. Terus value ini kita buat 1, terus kita klik ADD. Nah, begitu terus kita lanjutkan sampai yang tadi. Nah, ini kan udah sampai 5 nih. Kita klik ADD, setelah kita continue. Habis itu kita kasih namanya. Misalnya namanya harga saham. Change. Baru kita klik OK. Dia muncul ya. Nah, ini dia. Muncul dia. Kan? Kita mau yang lain sih, kita juga bisa dari ini. Dari ini kita bisa lihat dari barnya. Ini bar yang simple ya. Kita ini. Kita masukkan harga sahamnya. Ini. Setelah kita klik OK tadi, maka hasilnya seperti ini. Nah, terus kalau mau coba yang lain bisa. Nah, misalnya kita melihat 3D barnya. Oke. Kita masukkan harga sahamnya. Perusahaannya ke coba. Gini dia. Terus bisa coba yang lain. Kalau misalnya pakai yang lain. Yang simple. Kita masukkan dia. Nah, ini dia. Terus bisa coba yang lain. Pakai yang P juga. Ini yang P. Kan dia lihat udah muncul ini. P. Kita mau coba yang lain. Nah, yang ini. Di Instagram juga ada di sini. Nah, ini dia yang benar. Kita masukkan. Yang ini ya, kita oke kan hasilnya. Dia hasilnya seperti ini. Udah gitu saja kita hasilnya. Ini dia, kita bisa lihat ininya dari statiknya, harga saham, dari kita bisa melihat frekuensinya, kumulatif presentnya dari sini. Oke, sekian penjelasan saya tentang materi dari ini pertemuan ketiga tentang frekuensi distribusi. Terima kasih.